Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Ayo langsung aja ke alurnya. Hai, apakah maksud Anda sekarang kita masih di dunia sensi, tapi di sini tidak sepenuhnya nyata? Dengan kata lain, kita berada di antara ilusi dan nyata. Untuk mengurai rasa malunya, Xiaoyan terbatuk 2 kali dan dia segera ganti topik untuk mengatasi rasa malu. Ada banyak kasus dan melipatan ruang, namun hampir tidak pernah terjadi kecuali ada keadaan khusus. Dari apa yang Anda katakan sebelumnya, seharusnya ada lebih dari satu kejadian seperti ini, dan itu sudah menunjukkan bahwa kehendak dunia sedang mengubah aturan. Anggap saja begini. Jika orang-orang berkuasa di seluruh dunia berada di rumah kaca dan mendapatkan lingkungan yang sesuai, maka pertumbuhan mereka pasti akan stagnan. Oleh karena itu, dunia itu sendiri sengaja menciptakan keberuntungan agar orang-orang yang lebih berkuasa dapat bergabung dengannya. Tentu saja, pendekatan ini tidak lebih dari menekan bibit dan mendorong pertumbuhan. Jadi, hasilnya bisa menjadi sangat ekstrim. Namun, meskipun metode ini mungkin benar-benar dapat menumbuhkan beberapa orang yang kuat, tetapi juga akan kehilangan pasukan dan jenderal di dunia itu sendiri. Jadi pro dan kontraknya sudah jelas. Ye Beijing kemudian bersusah payah menjelaskannya perlahan, dan semua orang juga mengangguk sedikit. Saat ini semua orang tampak seolah-olah mereka mengerti, namun tidak jelas apakah mereka benar-benar dapat memahaminya. Namun, Xiaoyan mengerti dengan jelas. Mungkin ini adalah langkah tak berdaya dunia sensi itu sendiri. Dan ini juga menunjukkan bahwa sensi hanya memiliki sedikit orang kuat sekarang. Oleh karena itu, dunia sensi selalu berusaha mencari cara agar lebih banyak orang jenius untuk tumbuh. Saat semua orang sedang berpikir, tiba-tiba kehampaan mengeluarkan suara teredam. Seolah-olah terkena sesuatu dengan keras. Segera semua orang mendongak dan melihat binatang buas yang tampak aneh, yang tampak seperti suatu tempat dengan keras memukul kehampaan dengan kepalanya. Melihat itu, sosok Xiaoyan segera berpindah ke dalam kehampaan. Tepat ketika binatang itu melihat Xiaoyan, dia tertawa mendesis dingin dan langsung menyerang Xiaoyan. Hanya saja binatang itu sepertinya tidak memiliki kecerdasan. Segera Xiaoyan mengepakkan tinjunya kuat-kuat, kemudian langsung meninju pinggang binatang itu dengan keras. Tuar! Dengan suara teredam, kepala keras binatang itu langsung meledak. Pada saat yang sama, suara retakan terdengar yang membuat suara ratapan langsung terdengar. Setelah kepala binatang buas itu meledak dengan aura gelisah, dan bahkan tanpa menunggu reaksi Xiaoyan, tubuh binatang itu juga meledak. Karena ini adalah penghancuran diri dari binatang itu sendiri. Setelah tubuh binatang itu meledak tanpa peringatan apapun, itu menciptakan dampak gelombang energi tertentu. Bahkan tubuh Xiaoyan juga sedikit terguncang oleh suara itu, dan tubuhnya berlumuran darah ungu. Kemudian udara putih pekat tiba-tiba muncul, yang menunjukkan bahwa darah tersebut mengandung zat yang sangat beracun. Jadi Xiaoyan segera menggunakan kekuatan api abadi untuk menghilangkannya. Sial, sekarang tubuh saya sudah memiliki kekuatan Yuan Shen, sehingga toleransi saya terhadap racun juga sangat buruk. Sambil berkata, Xiaoyan segera mengeluarkan pil pemecah racun Tianling dan langsung menelannya, dan kemudian racun itu dihilangkan seluruhnya dari tubuhnya. Hanya saja kabut darah ungu tiba-tiba terbentuk dari penghancuran diri. Dan Xiaoyan baru saja hendak pergi. Dia sepertinya melihat ada sebuah cahaya yang bersinar di dalam. Jadi Xiaoyan segera mengangkat tangan dan melambaikannya. Setelah kabut ungu itu menghilang, tiba-tiba sebuah kristal muncul yang bersinar seperti tiang. Dan Xiaoyan terbang ke arahnya. Dengan lambaian tangannya, batu ini terbuat dari batu emas yang sangat dingin dan mengeluarkan bau yang aneh. Jelas bukan batu atau kristal biasa. Segera Xiaoyan kembali ke dalam tim dan tiang kristal itu digantung di udara di depan Ye Beijing. Melihat itu, alis Ye Beijing sedikit berkedut sambil memegang dagunya dan menatapnya untuk waktu yang lama. Kemudian dia menggelengkan kepalanya
dan mengatakan dia tidak tahu apa itu. Setelah mengetahui bahwa Ye Beijing tidak mengetahui apa itu, Xiaoyan mengumpulkannya dengan backhand, karena apapun yang muncul di sini mungkin itu bisa menjadi petunjuk. Namun sekarang mereka tidak memiliki arah yang jelas dalam kehampaan. Meskipun tempat ini tidak luas, tapi pencarian tanpa tujuan tidak hanya akan memakan banyak waktu, tetapi juga menghasilkan sedikit hasil pada akhirnya. Memikirkan hal ini, Xiaoyan tiba-tiba teringat gulungan yang diberikan ratu kepadanya dan informasi yang Xiaoyan salin dari pedang Giok Qianshuang. Jadi dia segera mengeluarkan keduanya karena akan lebih baik jika ada peta di antara mereka. Jika tidak, maka itu hanya akan membuang-buang waktu untuk mencari di sini. Memang ada peta tempat ini di antara pedang Giok dari Qianshuang, dan milik ratu juga bisa dijadikan referensi. Kemudian Xiaoyan melihat ada bintang yang meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Meskipun dapat dikatakan sangat mencolok dan tidak ada bandingannya dengan cahaya yang bersinar di sekitarnya. Baik gulungan gambar maupun pemeriksaan awal keduanya adalah peta, dan Xiaoyan dapat mengetahui dari bintang-bintang di sekitarnya bahwa keduanya adalah peta. Namun kedua peta tersebut jelas berbeda. Bagaimanapun juga ratu adalah ratu. Dia mengisi gulungan gambar Xiaoyan dengan catatan dan ada satu kata yang tertulis di setiap lembar kertas. Dan hanya 4 kata tersebut yang spesifik. Terlihat sekilas bahwa keempat kata tersebut sesuai dengan tingkat bahayanya. Tapi kenapa gulungan ini terbagi menjadi 2 lapisan? Mungkinkah ada 2 lapisan lintasan ruang di sini? Karena saat Xiaoyan melihat gulungan itu dan ada garis pemisah yang jelas. Setelah garis pemisah ini, notasi pada peta semakin berubah. Namun meskipun peta pada manusia tingkat rendah dan menengah pada gulungan ratu agak rumit, tetapi setelah masuk ke sini, jika Xiaoyan dan yang lainnya bisa menyesuaikan dengan bintang-bintang ini, itu akan menghemat banyak waktu bagi Xiaoyan. Manusia tingkat rendah, lanjutkan dengan hati-hati. Mari kita mulai dari tingkat manusia terlebih dahulu dan mencari tahu aturannya di sini, kata Xiaoyan sambil memperingatkan semua orang. Mendengar itu, Ye Beijing juga memegang dagunya dan melihat gulungan itu dengan serius. Wanita ini memang layak menjadi seorang ratu. Dengan istri yang berbudi luhur, tidak heran Yang Mulia bisa menjadi orang terkuat di Shenxi. Benar saja, di balik pria kuat pasti ada istri yang cerdas dan cakap. Ye Beijing sangat memuji dan berkata bahwa dia tidak bisa terlalu teliti. Yang seolah-olah sebelum Xiaoyan masuk ke sini, ratu sudah menjelajahi tempat ini terlebih dahulu, yang menghemat waktu untuk mengurangi kecelakaan dan menghindari bahaya yang tidak perlu. Pada saat ini, Xiaoyan menentukan posisinya dan ada 2 bintang yang paling dekat dengan mereka. Kedua bintang itu memiliki penampilan yang hampir mirip, tetapi level mereka dalam gulungan itu justru sebaliknya. Karena bintang di sebelah kiri adalah level tertinggi di bawah garis hitam, sedangkan yang di sebelah kanan adalah level manusia. Dan ada perbedaan yang sangat besar antara keduanya. Jika tidak ada peta dan mereka tidak mengetahui aturan saat memasuki krisis, mereka akan langsung berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Segera Bahtera Dewa kuno berubah menjadi pelangi panjang dan Xiaoyan memimpin dalam memasuki bintang tingkat manusia. Karena kekosongan di sini tidak terlalu besar untuk kecepatan dewa kuno. Jadi hanya butuh waktu kurang dari setengah hari, Xiaoyan dan yang lainnya telah mencapai bintang yang ditandai dalam gulungan itu. Adapun penampilan bintang ini, dia seluruhnya berwarna oranye, kuning, merah. Dan mereka baru menemukannya setelah memasukinya, bahwa tanah di bintang ini tersusun dari bebatuan berwarna merah dan warna kuning yang semua orang lihat sebelumnya adalah langit yang dipenuhi pasir kuning. Setelah Bahtera Dewa kuno tiba, dia dengan cepat mengembara perlahan di antara bintang-bintang. Segera Xiaoyan langsung terbang ke dalam pasir kuning. Kemudian dia bergerak lagi dan bergegas menuju badai pasir kuning tanpa rasa takut. Sesaat kemudian tiba-tiba terjadi ledakan dahsyat karena serangga kelabang raksasa yang berukuran ratusan kaki menyerang dan meledak tanpa peringatan apapun. Sehingga ledakan itu langsung membentuk dampak yang mengguncang badai pasir kuning. Nah,
Demikianlah video hari ini. Terima kasih sudah selalu menonton video Minute sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.